Halo Sobat Pajak, kenalin aku Riva. Kali ini kita akan belajar terkait dengan contoh perhitungan dan jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelasin dulu nih background kenapa sih materi ini penting. Alasan utama yang paling mendasar adalah sebagaimana yang kita tahu bahwa sumber pendapatan negara terbesar itu berasal dari pajak. Karena itu, kita sebagai wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakan kita dengan baik dan benar. Salah satunya adalah dengan menjalankan berdasarkan peraturan hukum material yang berlaku. Salah satu isi dari hukum material itu adalah objek dan tarifnya. Dengan kita mengetahui bagaimana cara perhitungannya, maka kita akan terhindar dari yang namanya salah perhitungan. Karena salah perhitungan akan menjadi suatu isu yang besar karena dapat menyebabkan kerugian pada negara, dan kita sebagai wajib pajak akan berpotensi terkena denda, yang mana denda ini akan meningkatkan beban pajak terutang kita. Nah, teman-teman gak mau kan kalau beban pajak terutangnya semakin besar? Akan ada dua istilah yang menjadi poin utama di materi kali ini. Yang pertama adalah tarif pajak itu sendiri, dan yang kedua adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak ini biasanya dalam bentuk persentase. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah besaran nilai nominal yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tarif pajak. Jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia itu ada banyak, namun di sini aku akan lebih menitik beratkan pada 3 jenis tarif. Yang pertama adalah tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif yang persentasenya akan selalu tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah-ubah. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Di sini aku akan ambil contoh untuk perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UHPP, tarif PPN di Indonesia meningkat dari awalnya 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April tahun 2022. Sementara akan terjadi peningkatan menjadi 12% dan mulai berlaku untuk 1 Januari 2025. Dicatat ya. Nah, cara menghitungnya itu mudah sekali teman-teman, yaitu hanya dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh perhitungan. Oke, jadi di sini aku udah taruh beberapa jenis barang dengan harga yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan PPN 11% sebagaimana yang diatur UHPP ya, yang berlaku untuk tahun 2024 ini, sehingga untuk perhitungannya kita tinggal kalikan 11% dengan harga sebelum pajak, yaitu sebesar segini. Ini kita tinggal draw ke bawah. Ini adalah PPN untuk masing-masing barang. Jadi di sini walaupun barang ini memiliki harga yang berbeda, tapi tarif pajaknya tetap sama, yaitu 11%. Nah, lalu bagaimana dengan harga setelah pajaknya? Harga setelah pajak berarti tinggal menambahkan harga sebelum pajak dengan pajak ke 11%-nya. Jadi, untuk perhitungan tarif proporsional seperti itu. Tarif berikutnya adalah tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif yang persentasenya akan meningkat seiring dengan semakin besar dasar pengenaan pajak. Tarif progresif biasa digunakan untuk pajak penghasilan. Di pajak penghasilan sendiri, tarif progresif diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH dan telah terjadi perubahan sejak berlakunya UU HPP. Ini merupakan tabel untuk perbandingan perubahannya. Yang paling signifikan adalah perubahan untuk layar pertama yang awalnya 50 juta menjadi 60 juta dan adanya pertambahan layer yaitu layar kelima untuk penghasilan di atas 5 miliar dengan tarif 35%. Ini berlaku sejak 1 Januari 2022. Karena kita akan mencoba menghitung pajak penghasilan, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama adalah kita harus tahu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UPPH. Yang pertama adalah PTKP untuk wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta, dan apabila wajib pajak sudah menikah maka akan ditambah 4,5 juta. Dan apabila istri bekerja namun memilih untuk menggabungkan NPWP-nya dengan suami, maka pertambahannya menjadi 54 juta. Dan wajib pajak dapat menanggung maksimal 3 tanggungan, dengan masing-masing tanggungan itu mendapatkan 4,5 juta. Selain PTKP, teman-teman juga biasanya akan menemukan biaya-biaya lain yang sifatnya dapat menjadi pengurang untuk penghasilan kena pajak itu sendiri. Contohnya di sini adalah biaya jabatan sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya 6 juta dalam setahun atau 500.000 per bulan. Ini sebagaimana diatur dalam PMK nomor 250 tahun 2008. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh perhitungan. Di sini yang tadi aku sudah jelaskan, kita perlu tahu dulu nih untuk beberapa ketentuan lain. Contohnya di sini adalah dia itu memperoleh
7.500.000. Maka untuk per tahunnya itu adalah 7.500.000 dikali dengan 12 bulan. Karena perhitungan pajak penghasilan itu dilakukan setiap setahun. Nah, namun di sini Pak Robert itu dia harus membayar iuran BPJS. Di sini juga ada iuran pensiun. Ini merupakan contoh dari biaya-biaya lainnya yang bersifat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kita lihat di sini BPJS-nya adalah 35.000 untuk per bulan. Maka untuk setahunnya adalah 35 dikali 12. Nah, terus di sini iuran pensiunnya adalah 50.000. Maka untuk setahunnya adalah tinggal dikali 12. Karena dia bersifat pengurang, maka jangan lupa untuk ditambahkan tanda pengurang. Lalu selanjutnya itu adalah untuk biaya jabatan. Biaya jabatan itu sifatnya selalu dibayarkan setiap bulan. Berarti walaupun tidak disebutkan dalam soal, maka kita otomatis tetap menambahkan, yaitu sebesar berapa? 5%. 5% dikalikan dengan 90 juta. Jadi sebenarnya penghasilan bersih dia itu hanya sebesar 84.480. Nah, nggak berhenti di situ, tapi kita harus menghitung dulu PTKP-nya. Kita lihat di sini bahwa keterangannya Pak Robert itu dia sudah menikah dan belum memiliki anak. Maka statusnya adalah K0. K0 ini berarti terdiri dari PTKP untuk dia sendiri yaitu 54 juta dan PTKP untuk istri yaitu 4,5. Maka totalnya adalah 58.500. Nah, 58.500 ini juga sifatnya itu sebagai pengurang, sehingga kita dapat penghasilan kena pajaknya itu sebesar ini 84 juta dikurang dengan 58.500, yaitu 25.980. Nah, dari 25 juta ini kita identifikasikan dia masuk ke layar mana. Karena dia di bawah 60 juta, maka dia masuk ke layar pertama dengan tarif 5%. Maka untuk pajak terutang, untuk layar satunya yaitu 5%, maka besaran pajaknya adalah 5% dikali 25 juta, yaitu sebesar 1.299.100.000. Dan yang terakhir adalah tarif final. Tarif final adalah tarif yang sifatnya spesifik dan dibedakan berdasarkan sumber atau jenis penghasilan. Tarif final ini objeknya tuh ada banyak banget, tapi di sini aku akan ambil dua contoh, yaitu untuk objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 untuk penghasilan yang bersifat final, yakni undian, dan pasal 15 UU PPH untuk penghasilan yang menggunakan NPPN, yakni tarif final untuk UMKM yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dengan tarif 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh perhitungannya. Di sini aku ambil contoh untuk final penghasilan yang didapatkan dari undian. Jadi PT Sejahtera Indonesia itu dia menanggalkan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang dikirimkan oleh pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta. Nah, maka di sini hadiah undian sebesar 100 juta ini harus dikalikan dengan tarif undian yaitu sebesar 25%. Dan maka pajak yang akan dipotong itu adalah sebesar 100 juta dikali 25%. Sehingga nanti di area ini dia akan menerima itu hanya sebesar 1 juta dikurangi dengan 25 juta, yaitu 75 juta. Oke, untuk contoh UMKM, misalkan saja penghasilan per bulannya itu sama dengan peredaran bruto sebulannya itu 10 juta. Maka penghasilan per tahunnya itu sama dengan 120 juta. Nah, karena 120 juta ini di bawah peredaran bruto 4,8 miliar sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dikenakan tarif 0,5%, yaitu sebesar 600.000 dalam setahun. Jadi pajak terutangnya dalam setahun itu 600.000. Itu dia materi kita kali ini. Aku harap teman-teman bisa mengerti dan jangan lupa untuk selalu update peraturan terkait perpajakan khususnya untuk objek dan tarif pajak. Sampai jumpa.